Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel IHA Hipnotis Indonesia. Masih bersama saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita membahas bagaimana cara mendeteksi kebohongan. Dijamin orang tidak bisa bohong dari Anda. Nah, ini saya ingat ini Pak Erwin dulu pernah bahas tema ini di ulang tahun IHA ya. Mendeteksi bahasa tubuh ya. Nanti ceritalah. Itu gimana caranya? Emang iya ya? Iya, dulu. Karena saking banyak kelas ya. Kalau saya sih biasanya mendeteksi dari mata ya, karena mata ini punya namanya apa? Eye contact kali ya? Eye contact ya. Kontak mata. Apa ya di buku itu misalnya. Pokoknya pergerakan mata kan? Pergerakan mata ya. Access apa? Lupa saya. Pokoknya itu gerak-gerik mata. Gerak-gerik mata. Jadi mata ini punya makna, jadi ketika ke atas itu visual, ketika ke samping auditori, ketika ke bawah adalah feel atau perasaan ya. Jadi ketika orang bicara tentang visual namun dia melihatnya adalah ke kiri, berarti visual ini visual yang dihalusinasi, yang bukan nyata, bukan konkret. Tapi kalau melihatnya kanan atas, itu maknanya adalah dia bercerita tentang gambar yang nyata. Termasuk juga ke kiri, berarti auditori dia akan berbicara sesuatu, suara yang dihalusinasikan. Kalau kanan akan bicara tentang suara yang nyata. Nah, jadi kita akan dibaca ini sama teman-teman mata kita. Itu nggak bisa sepenuhnya, ya? Dibuktikan secara valid gitu, karena misalnya tadi membayangkan sesuatu yang sifatnya halusinasi yang tidak terjadi. Dia akan mengarah ke kiri gitu. Kalau saya kan di situ kreativitas kan, jadi bagian dari halusinasi. Nah, bagaimana kalau sudah dibayangkan sebelumnya? Kan mengarahnya ke kanan. Ke kanan ya. Karena tidak mengakses halusinasi tapi mengakses memori simpanan ya. Jadi nggak valid juga. Ya. Silakan, ayo cerita. Iya, sama. Nah, ini saya ingat seperti itu. Ada ini untuk interogasi apa? Oke. Interogasi yang namanya hipnotis Forensik hipnosis. Itu kan biasanya orang menutupi kebohongannya dengan berkacamata ya, agar matanya tidak terlihat bohong. Nah, seperti itu gimana? Saya memandang dari sudut ada teori juga, misalnya kaitannya dengan kinerja otak. Bagi orang yang kidal, itu otak kiri untuk membayangkan sesuatu, otak kanannya untuk mengkreativitaskan lah, memvisualisasikan jadi sesuatu, atau yang pakai tangan kanan ya sebaliknya, semacam seperti itu. Yang sering bergerak ke arah kanan berarti dia sedang mengakses pola kreativitas dia, jadi itu tidak nyata, itu rekaan dan sebagainya. Otak kiri. Itu baru dibayangkan, atau yang tadi ya yang disebut halusinasi gitu. Lalu bagaimana yang tadi yang sebenarnya memang bukan kisah nyata, bukan fakta sebenarnya, bukan kejadian yang dia lihat, tapi dia membayangkan terlebih dahulu, mengisi, mememorize gitu ya, menyimpan memori visualnya terus menerus, akhirnya nggak mengakses, nggak perlu membayangkan, langsung saja muncul gitu ya. Jadi seolah-olah kan gerak mata ini, ya itulah makanya. Bahkan kalau yang saya pelajari dari forensik hipnosis sendiri itu, pemakaian lie detector misalnya ya, alat yang untuk untuk mengetahui apakah seseorang itu berbohong atau tidak, itu tidak bisa memang 100% valid. Seperti itu. Forensik hipnosis itu banyak yang dimanfaatkan misalnya untuk korban atau saksi. Korban yang mengalami traumatis misalnya. Saya pernah ada kasus itu, seorang wanita yang mengalami trauma karena terjadi tindak pemerkosaan. Tapi dia nggak mau ngomong sama siapapun, termasuk salah satunya ke penyidik. Iba ya. Nah, kita di forensik hipnosis itu membantu korban atau saksi yang mungkin lupa-lupa ingat. Nah, kita membantu untuk ingatannya supaya dia bisa detail lah, ingat kejadiannya seperti apa, siapa saja yang ada di sana, kejadian persisnya semacam seperti apa gitu. Jadi mendeteksi kebohongan tadi itu masih bisa diperdebatkan, valid ya. Tapi mungkin orang-orang yang nggak belajar tentang gerak mata itu sih bisa ketahuan. Cuman kan pertanyaannya kalau yang sudah belajar soal gerak mata, dia akan menyimpan dulu ya. Jadi dia mikir nanti kalau saya ditanya ini gitu. Ini kalau deteksi yang tidak bisa
bohongnya dijamin tidak bisa dibohongi, apa caranya? Sebetulnya kalau 100% kita membuat seseorang sama sekali tidak bisa berbohong, saya rasa kok 100% ya, kalau ngomongin persentase 100 kok nggak mungkin. 90 mungkin, 80 dan sebagainya mungkin. Kalau misalkan dimainkan kepercayaannya, orang disumpah pakai Alkitab atau kitab Quran ya, atau kitab. Alah, koruptor itu juga disumpah pakai Al-Quran kok. Ini cara mendeteksi kebohongan, dijamin tidak bisa bohong. Sumpah, tetap aja bohong juga ya. Iya. Kan mereka paling gini kan. Nah, nanti disumpah pakai Alkitab, pakai Al-Qur'an dan segala macam, nanti masuk neraka. Neraka kan masih nanti. Kalau saya harus jujur, misalnya saya harus masuk penjara, malah nerakanya sekarang. Untuk neraka yang nanti aja kan bisa bertobat dan sebagainya. Ya, paling ya, nanti didoakan orang-orang pakai apa? Surat-surat bisa jadi ringan. Bahkan sampai lie detektor pun kan seperti itu. Mungkin ada beberapa kasus yang misalnya di hipnosis gitu ya, bisa lah karena kemauan dia terus menceritakan semuanya, apa bisa secara adanya, detail. Gitu ya. Berarti yang menjamin 100% nggak ada ya? Nggak ada. 90% mungkin bisa. Bahkan melibatkan Tuhan pun Iya. masih tetap bisa bohong gitu ya. Yang 90% misalnya kayak kasus yang ya masih sama dengan materi forensik hipnosis ya. Di beberapa PAP ya, berita acara penyidikan atau apa itu. Biasanya terutama untuk tersangka ya, itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang sama berulang-ulang. Dilihat nanti responnya seperti apa. Jadi misalnya ditanyakan soal apakah kamu membunuh dia ini dan segala macam, itu akan ditanyakan sampai 20-30 kali. Dicatat sama orang yang belajar forensik hipnosis. Menjawabnya dengan gerak apa, di antara 30 itu menimbulkan kepastian berapa kali. Misalnya 25 kali dia ragu-ragu, tapi 5 kali yakin. Kan bisa di ini kan? Seperti itu. Nah, seperti itu juga nggak bisa dijamin 100% ya? Nggak bisa. Nggak bisa juga ya? Namanya manusia itu emang kalau kita ada misalnya ada sesuatu teknik metode yang bisa menjamin sampai 100% apakah seseorang ini berbicara jujur dan sebagainya, kayaknya malaikat Rokib dan Atid itu mereka kan gabut buta gitu. Seperti itu. Nah, karena kita berbicara fakta gitu dan Fakta ya. ada hipnoterapis, hipnotis lah gitu yang memblow up hal ini dengan kalau di hipno gitu kan mengungkap kejujuran. Yang dimana seolah-olah di hipno terus orang itu akan dan sejujur-jujurnya dan 100% dari isi hati. Kita bisa berani bilang itu bohong lah. Kita entertainment lah gitu, seperti itu. Kecuali memang dia punya kebutuhan sendiri ya. Ya itu entertainment. Artinya kalau orangnya mau dan saya berharap bisa dicintai oleh pasangan saya akan bicara lembut, penuh cinta kasih di dalam proses hipnotis. Nah, ini kebutuhan lain. Nah, itu karena ada deteksi kejujuran ini kan, ada keinginan ada keinginan itu di dalam bawah sadar yang memang diinginkan untuk itu gitu ya. Jadi kalau deteksi kebohongan yang dengan hipnosis atau dengan alat apapun yang bisa menjamin 100% itu validitas itu apakah benar atau enggak, saya rasa enggak ada. Enggak ada ya. Kalau hipno bisa, kayaknya ya enggak akan ada peradilan, enggak ada hakim, enggak ada jaksa, enggak ada saksi, enggak ada bukti, enggak ada lawyer, semuanya di hipno, udah hipno vonis gitu kan, seperti itu. Seperti itu. Begitulah. Berarti kesimpulannya tidak ada yang menjamin. Cuman tadi itu ya bisa dipelajari juga soal kaitannya dengan gerak mata itu cukup lumayan membantu juga sih. Ya paling tidak kita bisa mendeteksi lah orang itu mantap atau tidak gitu dalam menjawab sesuatu gitu ya. Termasuk bahasa tubuh. Orang garuk-garuk pada saat dijawab, orang kemudian memiringkan badan dan tidak tegap dalam menjawab, itu juga ada makna sendiri kalau dalam ilmu bahasa tubuh ya. Mungkin di praktekannya, di aplikasinya kayak misalnya HRD sama karyawan kayak gitu kan resikonya nggak terlalu besar, tapi kalau untuk pembuktian hukum dan sebagainya ya butuh ini lebih lanjut lah gitu. Apalagi yang urusannya dengan rumah tangga ya. Bisa jadi cerai gara-gara kita. Nah, gara-gara orang dihipnotis. Rumah tangga kan juga itu kan pengadilan juga. Pengadilan agama kan. Pokoknya. Namun kalau kita diminta bantuan ya kita juga siap untuk mendamaikan. Artinya bukan sebagai
membukti Iya. kebohongan, tapi kita lebih kepada family therapy gitu ya. Biar apakah ini rumah tangga akan berjalan dengan baik atau bercerai dengan baik. Betulnya bukan baik ya, bahagia ya. Berjalan dengan bahagia atau bercerai dengan bahagia. Nah, kita sebagai pengambil penentu versi bahagia masing-masing. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi untuk kebohongan kami menyimpulkan tidak ada yang menjamin 100% ya. Dan untuk belajar tentang bahasa tubuh, bahasa pikiran, bahasa perasaan, kita ada kelas di kelas hipnosis. Nah, Anda bisa ikut di kelas instan hipnosis. Nanti di situ akan dibahas bagaimana memahami bahasa tubuh, bahasa pikiran, bahasa perasaan yang bisa dimanfaatkan untuk menghipnotis orang. Nah, silakan lihat di masterhipnotis.com websitenya atau kontak admin ya, nomornya ya di sini. Saya nggak hafal. Lihat, nanti kita belajar bersama dan memanfaatkan ilmunya bersama. Terima kasih, mungkin cukup. Ya, Ada tambahan? cukup. Oke. Saya cukupkan, dan jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng dan share ke teman-teman Anda yang butuh informasi dan ilmu hipnosis. Insya Allah kita akan terus berbagi tentang hipnosis, hipnoterapi dan peruntukannya ya, agar bermanfaat untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.